merepresentasikan bahan yang sudah ada di sini. Silakan Ibu Livia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk semua. Mohon maaf ini saya meminjam ruangan jaksa dan agak sedikit ramai di samping, jadi mohon maaf. Em, Rekan-rekan sekalian, mungkin saya Terdengar akan di sini mulai. Bu, nggak apa-apa. Cukup terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Saya mungkin ingin mulai dengan mengucapkan terima kasih karena eh, kesempatan untuk bisa berbicara di diskusi publik pertama Jaga Pemilu ini merupakan satu kehormatan dan terima kasih untuk em, Pak Luki Jani dan em, semua tim di Jaga Pemilu, pada Mbak Ririn juga Restu Pak Iwi yang telah mengundang kami. Nah, saya mungkin tidak apa namanya ingin memulai dengan ini ya. Sebelum kita bicara tentang perlindungan saksi dan atau korban, mungkin saya bertanya dulu kepada Mas Moderator, saya diberi waktu berapa lama ya? 15 menit Oh iya. atau? Ibu Livia, saya kira 15 menit sampai 16 menit oke lah. Presisi ya. Silakan Bu. Baik, baik, terima kasih. Ya, selamat sore juga untuk rekan-rekan narasumber, ada Mas Wahyu dan Pak Agus. Em, saya mungkin mulai dengan PPT saya ya. Baik, jadi saya juga menuliskan bahwa em, dengan profesi saya sebagai psikolog itu saya juga selama ini mengobservasi ya soal masalah etika, soal masalah em, moral dan lain-lain dan saya pikir menjadi hal penting. Oke, next. Ini yang tadi saya sampaikan terima kasih. Next slide. Saya sampaikan terima kasih kepada Jaga Pemilu. Jadi ibaratnya pengembaraan di tengah padang pasir, menemukan ruang netral untuk berdiskusi terbuka, menurut saya ini menjadi satu hal yang menjadi kelebihan Jaga Pemilu. Adalah seperti menemukan sebuah oase. Jadi tentu saja kita di sini akan saling belajar dan saling berdiskusi. Next. Mungkin saya mulai dari perspektif saya memperkenalkan diri sebagai psikolog publik, jadi pendiri yayasan kok yayasan publik saya malah salah tulis yayasan Pulih Lembaga Bantuan Psikologis bagi Pemulihan Trauma. Nah, setelah itu juga sejak 2019 sampai 2024 ini berada di LPSK, sebuah lembaga negara mandiri. Nah, yang kemudian saya temukan pada saat saya menyiapkan bahan adalah netralitas itu seharusnya berlaku tidak hanya untuk ASN dan TNI Polri saja, namun juga tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Luki Jani ya, itu juga untuk penyelenggara negara dan lembaga-lembaga yang memimpin lembaga-lembaga negara yang lahir sebagai bagian dari reformasi, yang juga memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dan itu menjadi hal penting em, kalau kita bicara soal public trust. Next. Dan ini yang tadi saya sampaikan bahwa ya soal etika diatur dalam kode etik, misalnya seperti saya kode etik profesi begitu ya, dan moral ini. Nah, in the absence of moral values ini mungkin saya jadi tertarik ya bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan sebuah moral kompas gitu. Em, Pada saat em, peraturan-peraturan sudah ada tetapi kemudian tidak terimplementasi dengan baik. Next. Ya, nanti saya yakin Pak Agus akan eh, banyak eh, melihat di soal ASN, asas netralitas dari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di LPSK sendiri sebagai lembaga negara mandiri,
staf kami itu terdiri dari ya pimpinan yang bukan ASN, begitu, ada staf yang ASN dan yang PNS dan P3K. Kemudian ada juga tenaga ahli yang bukan ASN. Jadi mungkin ini jadi menarik. Tetapi yang menurut saya menjadi penting adalah em, kita perlu untuk melihat dari semua semua segi ini, begitu, untuk bagaimana kemudian memastikan lembaga negara seperti contohnya seperti LPSK itu kemudian juga apa namanya bisa ada em, soal etika dan moral ini. Kalau TNI Polri saya pikir sudah jelas dan kemudian saya cukup tertarik dengan apa yang ada di surat telegram Kapolri kepada para Kapolda karena menurut saya itu sangat jelas dan sangat tegas ya. Nah itu mungkin juga diperlukan untuk em, apa untuk kita semua yang tidak termasuk ASN atau TNI Polri gitu untuk bagaimana kemudian kita memastikan netralitas ini. Next. Ya, saya mengambil beberapa hal dari apa yang ada di surat telegram tersebut, di ST tersebut, dan itu benar-benar secara detail dan secara tegas dan em, saya pikir ini sangat sangat ya. Saya membacanya juga sangat perintah yang sangat jelas kepada semua anggotanya em, dan ini penting juga untuk kita pikirkan bagi yang tidak masuk dalam kategori tadi ASN atau TNI Polri misalnya dan yang merupakan bagian dari pelayanan publik begitu. Next. Ya ini beberapa hal tentang apa yang saya pikir menarik dari 12 hal yang menarik dari surat telegram Kapolri tersebut. Next. Dan soal penindakan, adanya tindakan tegas apabila melanggar. Begitu termasuk juga anggota keluarga, gitu. Apabila ditemukan anggota dan anggota keluarga. Nah, ini mungkin ke depannya ya saya membayangkan apakah kita juga perlu untuk ada fakta netralitas gitu. Jadi tidak hanya fakta integritas, tapi juga ada fakta netralitas pada saat kita berada di posisi sebagai pejabat atau juga penyelenggara negara, di mana kemudian kita memastikan bahwa em, tadi yang disampaikan Mas Luki adalah bagaimana anggaran soal kewenangan itu tidak juga disalahgunakan. Berikut, next. Nah, ini jadi sebenarnya pertanyaan saya adalah tadi yang sebelumnya, slide. Ya, jadi Komisi ASN bagi ASN, TNI, Polri, perintah komandonya kan jelas. Nah, bagaimana dengan penyelenggaraan negara di lembaga negara yang sendiri? Nah, memang ada sistem demokrasi yang memang sudah diterapkan, yaitu sistem kepemimpinan kolektif dan kolegial untuk memastikan check and balance dalam hal pengambilan keputusan yang strategis untuk berfungsi maksimal. Nah, tapi apabila kemudian check and balance itu tidak terjadi, misalnya, itu siapa yang kemudian bisa menegur gitu. Karena ada misalnya kalau KPK ada sudah ada dewan etik, tapi kalau yang lain hmm, kalau di LPS kami belum ada misalnya. Tapi saya pikir itu jadi hal yang menarik juga untuk kita pastikan. Next. Nah, ini whistleblowing sistem yang aman tadi juga saya di sini selaku perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memastikan bahwa em, pada saat ada eh, peristiwa minggu lalu itu ada peristiwa penganiayaan ya, ada pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 oknum TNI itu kemudian kami sudah menerima permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Timnas dan sudah ada
sekarang saat ini sedang ditelaah oleh Biro Penanganan Permohonan. Dan mungkin saya lebih lanjut tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu kami ada tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang merupakan yang kami sebut sebagai tindak pidana prioritas. Itu contohnya adalah kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat, pelanggaran HAM berat, terorisme, em, korupsi, kemudian narkotika, eh, dan pencucian pencucian uang dan tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Nah, yang menarik juga adalah kami menemukan bahwa ada beberapa caleg itu yang ternyata adalah terlapor untuk kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Nah, kalau kemudian proses hukumnya belum masuk ke ke tingkat penyidikan, jadi belum ditetapkan sebagai tersangka, itu menjadi sulit bagi LPSK untuk memberi memberi informasi kepada misalnya kepada partai politik tertentu, ternyata caleg X itu sedang menjadi terlapor loh untuk kasus TPKS misalnya, atau untuk eh, kasus korupsi begitu sebelum kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tapi kasusnya sudah masuk ke sudah dilaporkan ke polisi masih menjadi terlapor begitu. Nah, em, tetapi yang bisa dilindungi oleh LPSK adalah saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli. Nah, ini yang selama ini sudah kami lakukan dan em, jadi jangan takut untuk melapor. Mungkin nanti kita bisa mengembangkan suatu sistem em, dengan jaga pemilu. Misalnya kalau kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum, em, Bang Alif. Misalnya sudah masuk ke ranah hukum, sudah ada laporan polisinya, dan kemudian ada ancaman yang kemudian dapat di dan tindak pidananya termasuk tindak pidana tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu itu bisa kemudian penganiayaan berat termasuk penganiayaan berat, apa namanya, apa tindak pidana lain yang yaitu eh, yang mengancam jiwa, itu seperti pembunuhan tentunya atau adanya apa intimidasi eh, secara fisik dan secara psikis itu yang eh, yang tidak kalau tidak kemudian ada perlindungan itu bisa didorong untuk laporan tersebut misalnya dicabut atau tidak di, diteruskan. Next, bagaimana kemudian mengakses pengajuan perlindungan kepada LPSK? Itu dapat melalui WhatsApp di 085770010048 ini. Ini bisa di luar jam kerja. Yang melalui 148 itu selama jam dan hari kerja. Belum yang hotline, belum yang 24/7. Bisa juga bagi pengguna Android dapat mendownload aplikasi perlindungan LPSK dari Google Play Store dan memasukkan secara elektronik atau tentu saja kalau di Jakarta bisa datang langsung ke kantor LPSK atau lewat surat elektronik dan juga elektronik lewat email ke alamat LPSK. Mungkin itu, apakah saya sudah 15 menit? 14 menit. Oh, baik, sip. Kalau begitu, ya saya pikir kita nanti apa namanya akan lanjutkan dengan diskusi. Untuk sementara waktu saya kembalikan kepada Mas Bang Alif selaku moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.